Ceritakan tentang desa Kesugihan. Ketika kita mau menyampaikan cerita, ada lagunya dari awal masuk ya, itu sudah mulai situ lampu hijau sudah nyala ya. Prabu bawana marsuti tanpa sebedi bisa jadi patuladan tumrap bebrayan sesami ing tlatah kesugihan kanggo rahayuning negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, berjumpa dengan saya. Bla 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 bla. Ya teman-teman, kali ini saya akan menceritakan rakyat asal daerah Kabupaten Cilacap. Cerita ini berjudul Asal Mula Desa Kalikuri. Terus nanti Bapak Ibu cantumkan ya, diambil dari mana buku ini, siapa penerbitnya, dan tahun berapa. Raja Kerajaan Keling yang bernama Prabu Bawono adalah seorang raja yang sangat kaya. Namun kehidupannya selalu gelisah karena merasa hidupnya kurang bermakna. Hingga suatu hari Prabu Bawono berkeinginan untuk mengelilingi Pulau Jawa. Ia bermaksud mengelilingi Pulau Jawa untuk mencari makna hidup yang sesungguhnya. Ger, anakku, Romo bermaksud akan mengelilingi Pulau Jawa. Romo merasa hidup Romo itu kurang bermakna. Oleh karena itu, Romo berpesan, Romo serahkan tahta kerajaan ini kepada engkau, Ger. Tapi Romo, aku merasa belum cukup untuk memimpin. Bukankah Romo kehidupannya sangat bermakna? Buktinya harta yang Romo miliki untuk kesejahteraan mereka. Cukup, Ger. Harta yang kita miliki adalah harta titipan. Nah, kembali lagi seperti narator suara kita ya. Jadi tahan dulu Bu, tahan dulu ekspresi kita biar Yuli
boleh dulu, baru. Jangan langsung ya Bu. Si pencari kayu bakar pun bergegas pulang. Mimi, si pencari kayu bakar pun bergegas pulang. Nih, cepetan dewa, gawe segamek hono, aku tak beli ayam. Ini boleh ya pakai susur? Boleh. Susur yang buat Minang. Ya itu boleh. Pot hadakan dari segamek hono, ngimpi ya Pak, ngimpi. Si pencari, bentar ya, penutup aja ya Bu. Desa ini menjadi desa yang makmur, hidup rukun dan amar ma'ruf selalu ditegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedulur, ayam dan leren, ayam dan leren ngadap marang Gusti Allah. Kaki Sugih dan Nini Sugih semakin lemah tenaganya, hingga akhirnya Allah mencukupkan usia mereka berdua. Warga pun sangat kehilangan. Untuk mengenang kebaikan beliau, desa yang mereka tempati diberi nama Desa Kesugihan. Nah teman-teman, demikian cerita yang saya sampaikan. Pesanku, berbagilah rezeki kepada mereka yang membutuhkan, seperti firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 7. Namine tansah dieling dadi wong kang oman kanggo desa Kesugihan. Ingat, tuku merica nang pasar Kesugihan. Ayo, pada serkat maca dan perpustakaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, kita memang harus memberi contoh. Kalau latihan di depan kaca kan? Iya, harus di depan kaca kalau latihan. Sudahkah di pustaka kamu? Belum. Enggak, ulangi lagi. Gitu. Ya, harus lincah Bu. Kalau lincah seperti ini, juri itu akan menyampaikan pesan baik. Ya Allah, bocah kok pede temen, bisa menyampaikan seperti itu. Ya, kuncinya satu, harus hafal narasi. Gimana ini cucuku? Kamu dari mana saja, cucu? Dari mana saja? Carian ini cari dari depan sampai belakang. Habis main game, Nek. Main game terus. Ini apa cucu? Ini apa? Coba. Main FF, Nek. Apa itu? Cu, Nenek kan sudah tua. Sebentar lagi mungkin Nenek tidak tahu apa mau diambil. Nenek hanya ingin pesan, jangan mainan HP terus, cucu jangan mainan HP terus. Gini Nenek udah sakit juga. Malah Nenek mimpi
Iya Nek. Salsa mau ini mau jadi pilot Nek. Kan pilot harus modern Nek. Gimana maksudnya gimana? Ini loh Nek, di sini kan ada nyetir pesawatnya Nek. Tuh, kan dari tadi Salsa ada ini. Tidak ada hubungannya, yang penting saya hanya pesan kamu itu belajar yang serius, belajar buat masa depan kamu. Jangan main HP terus, nanti mama jadi mama. Masa depan kamu itu ada di tangan kamu. Iya Di Nek. tangan kamu sendiri. Hitung, tinggalkan. Kamu mulai mana? Balik lah. Kabur. Ya berarti kalau kamu main HP terus, mau jadi apa kamu? Mau jadi apa? Nenek ada pesan. Nenek ada pesan belajar. Boleh, tapi tolong kurangi main HP-nya yang cuma. Iya Nek. Terima kasih. Luar biasa nih. Jam, yeay. Lurus, ayo. Cuk, kamu sedang apa? Aku lagi main game nih, enak sekali. Dari tadi kan aku sudah belajar nek. Nah sekarang waktunya main game. Iya nah, tapi kelebihan main game terus itu tidak baik. Coba sekarang nenek tanya, apa cita-cita kamu nak? Aku pengen jadi presiden nek. Oh begitu. Apakah kamu sudah tahu bagaimana cara untuk mewujudkan cita-cita kamu nak? Gimana ya nek? Gak tahu nek. Gimana ya nek ceritanya supaya aku bisa jadi presiden nanti? Kalau dari nenek ada dua cara yang harus kamu lakukan. Yang pertama adalah terus berdoa dan berusaha. Berdoa setiap hari untuk mewujudkan keinginanmu. Jangan lupa juga meminta doa kepada kedua orang tuamu dan belajarlah dengan rajin. Karena dari belajarlah ilmu yang kita dapatkan bisa menjembatani mimpi-mimpi kita bisa terwujud. Oh, ternyata begitu ya nek caranya. Kalau gitu, Alfi janji Alfi akan semangat belajar. Alfi nggak mau main game lagi supaya nanti Alfi bisa jadi presiden. Terus Alfi juga janji selain belajar, Alfi juga akan terus berdoa sama Allah supaya memudahkan Alfi dalam menuntut ilmu supaya jadi orang yang pintar. Terus nanti bisa jadi presiden. Terima kasih nenek. Ya, terima kasih untuk dari Muhammadiyah 1 dan Al-Irsad ya. Ya, Al-Azhar ya, mungkin ya, Al-Azhar. Ya. Cucuku di mana cucuku? Dalam Mbak. Salah jadi mbak. Ternyata gini jadi murid. Gak apa-apa, gak apa-apa. Cucuku, di mana kau cucuku? Dalam Mbak, saya di sini Mbak. Oh alah, Caca, ning kono malah HP-an. Kenapa Mbak? Lagi asik iki loh, lagi asik. Sinau.
Mbak Uti meh takok. Cita-citamu apa, Cak? Cita-citaku apa ya, Mbak? Ketoke aku pengen jadi pilot ya, Mbak. Ketoke enak numpak pesawat, mabur keliling dunia. Wah, ternyata cucuku cita-citamu luar biasa. Insya Allah tercapai. Tapi yo, kui, kowe kudu sregep sinau, Cak. Ojo HP-an ngono kuwi wae. Mbah, sinau kon wis ning sekolah. Aku ya tadi belajar les. Nah sekarang kalau di rumah aku HP-an, Mbak. Iya, Cuk, boleh HP-an, tapi tetap sinau. Nek ning sekolah iku emang kewajiban. Ning omah iki ya mbae urung-urung angger sinau. Iya, Mbah. Setiap meneh 5 menit malih. Ya wes, Cuk, emot pesene Mbah iki ya, Cuk. Cita-citamu apik tenan. Tapi kudu diimbangi karo sinau, ibadah, donga karo Gusti Allah, mugi-mugi digawe kepenak. Nanging kudu sregep sinau, aja HP-an wae. Nggih, Mbah. Mangke 5 menit malih niki lah. Tanggung, Mbah. Jal, nek Mbah takok, cita-citamu pilote ngesuk-ngesuk, gelem ora? Nek kowe ngesuk wis sekolah lulus ki, cita-citamu pengen pilot, terus ora sinau, sesuk meneh lah, pilote sesuk meneh. Nggih mboten, Mbah. Kepengine nggih pengen cepet lulus, cepet kerja jadi pilot. Nah, ngono kuwi, Cak. Yang pengen langsung kawujud ya jajal sing kepenak iki mau dilakoni. Sinau sek, aja engkok. Cepetan sinau. Nggih, Mbah. Niki pirsani, HP-ne pun tak pateni. Tok. Nah, saniki kula badhe sinau nggih, Mbah. Nggih, tepuk tangan. Alhamdulillah. Kalau mempraktekkan gerakan jangan sampai jatuh, apalagi sampai duduk. Ya, itu nanti sudah masuk ke teater. Iya. Oh, itu mungkin maaf kan, itu mungkin tadi yang dolanan satu ngomong ibu. Oh iya. Apa yang pertama? Oh iya. Iya, ngapunten nggih. Ya itu pokoknya hindari gerakan yang jatuh, yang duduk, bersemedi, itu hindari. Karena udah masuk ke teater. Jadi mau memperagakan tokoh-tokoh ya, itu nggak usah berlebihan. Kalau Pak Kempo yang Yuri Nasional itu nggak usah dipaksakan, itu anak-anak. Ya, biarkan anak-anak mengekspresikan seorang nenek. Jangan situs jangan gitu. Kalau zaman dulu lah harus kayak gitu. Ya, dulu dari Wonosobo itu yang menang. Cipres banget, yang namanya duduk jangan seperti duduk di kursi. Mungkin anak ini pintar pantomim. Ya, bagus banget sih yang sampai tingkat nasional itu. Duduknya bisa persis banget dengan orangnya lagi duduk, padahal nggak ada kursinya. Yes, itu masuk pantomim. Tapi sekarang sudah nggak ada penilaian seperti itu, karena kita cerita. Ya, beda dengan itu. Iya, Yurinya kesini-sini mungkin sudah. Iya. Tapi kalau Yurinya masih seperti dulu ya, Allah alam ya Bu. Yurinya kadang seni beda-beda.
kepengennya yang kayak gini, yang ini seperti ini gitu ya. Ya kita manut saja. Kekerasan itu kan tidak boleh ya. Iya. Misalnya ada narasi Prabu Ajika Musa menghujamkan Jangan, itu nggak boleh. enggak, Oh, tidak boleh. ganti dengan kalimat yang lain. Iya. Walaupun di sekitarnya itu memang dibunuh seperti itu, diganti Diganti dengan iya. misalnya diganti dengan kata diusir seperti Iya, itu gitu. Oh, mengganti berarti Iya, diganti dengan kalimat yang jangan ada kalimat kekerasan seperti itu. Oh, gitu. Anak-anak juga paham belum ya kayak gitu ya? Oh, bangun tidur, rasanya lapar, 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 lapar. Andaikan ada nasi megono yang ada di istana. Suaranya siapa kaya? Melas temen, kayaknya mau kecotan. Tunggu sih, suaranya siapa kaya? Begitu. Itu gangguan suara. Tapi ekspresi kita sebenarnya nggak ikutan dengan apa yang kita ucapkan. Istana, bukan? Beda kan? Ekspresinya mencari sumber suara, tapi mulut kita masih mengucap gaungan itu. Ya, sepinter-pinternya kita, mulutnya jangan. Nanti kan pakai clip on. Ya, itu juga untuk permainan sound effect ya Bu. Permainan itu saya belum bisa, belum pinter. Kita masih belajar bersama-sama ya Bu, karena latihannya nggak pernah pakai mikrofon. Sebenarnya tetap saya berikan kepada saya, Iya. saya mau bertanya. Iya. Tadi di situ kan ada adegan tidak boleh mengeluarkan dengan kata-kata keras, bahkan ketika kita mempraktekkan kita tidak boleh. Misal kita kan dengan tujuan di sini kita kan bercerita tentang donan ya kan, Iya. donan. Nah di situ kan ada cerita kita menggunakan tilam itu kan, tilam upingnya untuk membunuh seekor burung. Iya. Itu gimana caranya kita untuk menerapkan ke anak ketika kita mengajarkan, waktu itu kita pernah mengajarkan itu ketika nanti burung datang kita mengikuti suara burung itu gitu kan, kita ke anak. Iya. Nah setelah tadi kita udah tahu kan kita nggak boleh gitu kan. Iya. Kita kan nggak mungkin kita memberikan arahan seperti itu. Iya. Nah saya ingin tahu bagaimana cara untuk mempraktekannya ketika si burung yang kita cari itu datang, terus si bagus santri yang mau menunjukkan tombak Iya. tilam itu tadi ke burung itu gimana untuk mempraktekannya seperti itu? Kalau gerakan untuk membunuh burungnya tidak usah aja, kita langsung ke burungnya saja. Suara burung sih kayak apa? Biasanya gerakan-gerakan itulah. Suara burung kayak apa ya Bu? Dulu saya pernah menceritakan itu di kabupaten tapi urutan ketiga. Iya. Itu burungnya kayak gini kayak gitu. Oh berarti kita Iya. langsung ketika Iya, dia sama suara burung. si Iya. bagus santri itu tidak perlu kita mempraktekkan dengan Enggak usah. tiba-tiba burung itu Iya, jatuh dengan bersuara. enggak usah. Tiba-tiba berarti kita langsung suara burung. Iya, suara burung. Iya. Apa gimana gitu? Iya, langsung gerak. Burung Iya, itu kan gerakan. harus menyerupai. Misal di sini kan burung yang di situ yang diceritakan itu kan bukan burung ikan misalnya. Iya. Kita menggunakan suara burung-burung itu kan nggak harus sama dengan Enggak. gitu kan. Itu dulu kayak gitu anak saya dulu kayak Ya gitu. maksudnya saya Kayak gitu. mengikuti dengan jenis burung yang ada di dalam cerita. Iya, terus nanti ketika burungnya mati, paling ya hanya narator aja yang menyampaikan. Tiba-tiba. Iya, itu memang jadi dari betul Bu kalimat seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan lagi Bu. Izin bertanya Bu Ani, ini kita kan saya maksudnya saya mau ambil cerita tentang sifat nunggal. Nah di situ kan ada istana
Istana Candi Kuning, Istana Candi Kuning Gunung Badak itu yang hancur. Nah, apa ya sekarang? Untuk bunyi, kan harus ada suara yang menunjukkan bahwa gunung itu hancur. Permainan sound effect. Nah, untuk hancur Permainan itu aja Bu. Iya. Soalnya saya kalau latihan nggak pernah pakai kayak gini jadi susah. Iya. Permainan itu. Berarti kalau di sini kan saya kemarin belum ada ide, belum dua itu nggak perlu. Enggak, permainan itu. Oh, berarti pakai efek ini. Iya. Kalau sudah ada permainan efek nggak usah disebutkan dalam narasi. Oh, ini berarti buminya hancur, terjadi bencana. Suaranya kan udah menggambarkan seperti itu. Jadi mengurangi narasi. Oke. terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Bapak Ibu besok insya Allah kan pakai clip on ya. Sudah kita praktekkan apa yang besok di kabupaten itu manfaatkan clip onnya. Untuk Wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bu Ani, kalau tahun-tahun kemarin kan ada kriteria tidak boleh ada kekerasan. Iya. Dan seandainya dalam dialog itu nanti ada semacam, sebenarnya itu bukan kekerasan sih, tapi marah gitu, boleh apa? Marah. Marah. Marahnya itu menunjukkan kekerasan nggak dengan lawannya? Iya, bukan sih, cuma Hanya marah. dengan Nantinya ucapan. di balik itu ada hikmah sih, kayak gitu. Ada apa sih ya namanya? Ucapan kasar. Enggak, ucapannya Oh, iya. enggak. Apa ya? Klimaksnya apa di situ? Iya, iya. Oh iya, ya Maksudnya boleh. Yang penting tidak ada mempraktekkan kekerasan di situ nggak? Yang dimaksud kekerasan itu verbalnya, Menyakiti. misalnya verbal itu seperti apa, kata-kata, terus atau gimana misalnya? Kata-kata nggak boleh, ya. Kita jaga. Kita jaga. Contohnya Ya, apa? kalimat kasar, mampus itu Oh. kita hindari Oh kalimat seperti gitu. itu. Iya. Terus untuk Terus kekerasan untuk kekerasan bentuk fisik, misalkan menyakiti, kita membalas gerakan kita. Gerakan kita itu membalas karena sana lawannya itu menunjukkan akan menyakiti kita. Mungkin dengan benda, dengan Jadi misalnya benda, melempar senjata atau apa itu tidak boleh. enggak. Ada kekerasan. Oh iya. Ya. Berarti misalnya dalam bentuk bisa digantikan dalam bentuk apa? Dari pihak lawan jangan menunjukkan memberikan umpan dulu, memberikan umpan tapi dengan bentuk kekerasan. Kita balas langsung aja dari kita sendiri. Ya Allah, Oh iya. kau Iya. Allah Akbar. Ya, itu aja. Oh, Jangan menunjukkan si pihak lawan itu mampus kau. Jangan, tapi cukup Allah oh iya. kau. Ya gitu. Terima kasih. Boleh. Gitu aja paling, nggak boleh. Apalagi dengan ucapan-ucapan yang nggak sopan gitu ya. Karena kita memang sepertinya ini kita dakwah ya, dakwah dengan metode kita. narasi itu besok kan 2 lembar ya kriterianya ya, nggak terlalu banyak. Dan itu sudah ada aturannya ya, penulisannya sudah ada aturannya berapa lembar gitu. Nah, apakah narasi ini harus persis dengan apa yang kita ucapkan? Tidak harus persis. Termasuk bahasa berarti ya? Iya, tidak harus persis. Yang penting intinya ada di situ, ya, nggak harus persis. Ingat ya Bu, narasi itu nggak banyak-banyak, kasihan anak-anak. Sebenarnya apa ini udah tersampaikan ya, padahal ini di sini nanti ada rawa bendungan, nggak usah banyak-banyak. Intinya tiba-tiba terjadilah desa Donan. Ya, gitu aja. Sudah berapa kali ya, hampir 3 kali lah ini merombak mau menceritakan terjadinya desa Sampang.
Susah banget. Narasi ini udah sampai 3 kali saya buat. Klimaknya di mana lah? Mau ngangkat desa Sampang nggak ada klimaknya, nggak masuk kriteria Yuri, nggak ada. Carilah cerita yang ada klimaknya, ada tantangannya. Itu yang dipilih Yuri. Kalau memang nggak ada, bisa dibuat sendiri. Tapi kalau desa Sampang susah banget. Itu hanya padepokan orang yang kuburan yang dibatasi dengan pohon sampangan. Nah itu aja. Klimaksnya di mana? Berbondong-bondong ke makam itu minta keberkahan. Biar apa ini kok disebut Sampang? Antara pemakaman umum dan pemakaman si Nyai Menyas ini nggak ada perbedaan. Oleh seorang pemuda dari desa Sampang itulah diberi pembatas dengan menanam pohon sampangan. Saya mudah mati, nggak bisa, nggak ada klimaksnya. Tinggal aja cari cerita yang lain banyak bagus-bagus. Narasi untuk besok sih memang sudah dapat. Sesuai aturan di Jurang itu maksimal 2 lembar. Kebetulan setelah diketik jadi 2,5. Pertanyaan saya, dalam narasi sinopsis besok, apakah yang ditulis langsung inti cerita apa dari opening Assalamualaikum seperti itu? Sepertinya dengan pembukaan semua. Sampai penutup. Iya. Apa yang diucapkan? Iya. Berarti harus ada yang dikurangi supaya dimaksimalkan. Iya. Iya. Sebenarnya membuat narasi itu pengalaman saya ya. Mau memberikan narasi ke anak itu cukup 1 kali. Jangan berkali-kali berubah. Kasihan anak. Cukup 1 kali dan itu memang sudah tidak ada kelebihan waktu. Nanti kalau kelebihan waktu, jangan harus mengurangi lagi. Si anak ini harus menyesuaikan lagi. Jadi yang namanya membuat narasi itu kasihkan ke anak sudah deal. Ada lagunya, ada narasinya semua sampai penutup. Sudah nggak ada perbaikan lagi. Ini anak kasihan. Contohnya saya memberikan narasi hitobah sampai ke kabupaten, narasi yang awal dimasukkan Bu. Oh kasihan, rancu. Ya memang nggak terlihat, ini nggak melihat. Tapi anak berpikir, aduh tadi tak gabungkan ini sama ini. Sempat memang dan gukurnya di situ. Dia Ya, seperti yang kita pakai bahasa pakem sehari-hari itu loh, yang apa? Apakah itu masuk ke sinopsis atau itu hanya bagian dari improve-nya kita? improve aja, Oh, improve aja. nggak masuk ke narasi. Jadi sinopsis itu bahasanya Indonesia semua ya? Iya boleh. Ya sudah, belajar. Kita sharing-sharing kita pada pagi hingga siang hari ini. Saya sendiri pribadi, saya hanya berbekal ilmu saja seperti itu. Sudah saya keluarkan semua. Kita memang harus berbagi ilmu ya Bu, untuk bekal anak didik kita, untuk bisa berprestasi untuk Kecamatan Cilacap Tengah. Bapak dan Ibu, hanya 1 pesan saya ya. Sebenarnya dalam bercerita ini nggak cuma untuk bercerita, karena basicnya semua ada di vokal, ekspresi, gestur, itu semuanya hanya 1 kuncinya. Jadi mohon dengan sangat, apabila ada momen seperti ini, ayolah kita berlomba. Siapa sih yang mau? Yang mau praktek siapa? Ayo kita berlomba. Ya, anak didik kita mau berprestasi bagaimana kalau kita nggak mau memberi contoh? Jadi kalau ada kegiatan program seperti ini yang begitu bagus, ayolah kita berlomba. Kita itu nggak mencari jelek ya, kita itu saling sharing lah. Kalau kurang pas ya kita diingatkan ya.
Kalau ada yang bagus ya kita berbagi, gitu saja. Jadi ini memang bekal kita satu, yaitu nggak isinan, bisa dipraktekkan di sekolah masing-masing ketika pembukaan kelas, di dalam kelas gitu ya. Kalau kemarin saya ikut kegiatan di Arpus, ternyata literasi itu sudah dibiasakan dari dulu di kantor Arpus, Bu. Semua stafnya, dari kebersihan, dari tenaganya semuanya harus membaca. Setiap hari menyampaikan buku yang dibaca. Hari ini adalah Pak Kebun yang tugasnya menyampaikan buku yang dibaca. Luar biasa. Sudahkah di sekolah ibu seperti itu? Luar biasa di Arpus. Satu saja pesan dari buku yang dibaca. Setiap hari bergantian. Itu namanya kantor Arpus ya, mentor ya Bu. Banyak buku-buku. Jadi petugasnya ya harus baca dulu. Dari kepalanya memang harus presentasi setiap pagi. Ketika apel pagi, ya setiap hari bergiliran. Ya ini memang untuk melatih anak didik kita supaya terbiasa, kosakatanya banyak ya. Coba sekarang siapa sih ada anak didik kita yang masih malas belajar, malas membaca? Banyak ya? Banyak. Iya, hanya segelintir anak yang senang membaca. Iya.